Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Ananda siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10. Kali ini kita bicarakan tentang bab 4, poin tentang hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman dari rukun iman yang 6. Maka keimanan ini seharusnya menjadi hal dasar bagi seorang mukmin. Sudah dibicarakan di kesempatan lain, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin dari api dan manusia dari tanah. Malaikat memiliki beberapa sifat-sifat, memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya dia tidak makan dan minum, tidak punya ambisi, dan dia taat dan patuh kepada Allah SWT. Itu sifat malaikat. Kemudian apa hikmah kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan manusia kepada Allah SWT. Jadi takwa dan iman itu diantaranya mengimani rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir yang tersebut dengan kiamat, dan beriman kepada takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Ini rukun iman. Ketika kita mengimani semua rukun iman itu, berarti kita adalah orang beriman dan orang yang bertakwa. Termasuk di dalamnya beriman kepada malaikat. Kemudian memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Ya. Kenapa? Nah, keimanan itu tidak sebatas keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga beriman kepada malaikat yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki kelebihan-kelebihan, dan juga dia membantu manusia dalam beramal, beribadah. Nah ini, jadi keberadaan malaikat itu nampaknya memang membantu kepada manusia dalam beribadah. Banyak hal diantaranya ketika beribadah, Allah mendoakan kita, dan juga ketika kita menghadiri majlis taklim, dia pun hadir dalam majlis taklim itu, dan dia mencatat amal baik kita dan juga mencatat amal buruk kita. Bahkan dalam beberapa peperangan, malaikat itu datang untuk membantu Rasulullah SAW untuk memenangkan peperangan itu. Kemudian yang ketiga, kerap akan selalu mendoakan dan selalu memaafkan untuk orang lain. Di malaikat itu dia selalu mendoakan manusia, agar manusia yang bermusuhan, yang bermasalah itu memaafkan saudaranya. Nah, ini merupakan doa dari malaikat kepada manusia, Nah, ini ditujukan kepada Allah, doa itu agar berdamai antara manusia lain dan manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian orang yang beriman kepada malaikat senantiasa menjauhkan untuk berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Nah, karena kemaksiatan, karena kelalaian, hawa nafsu, dorongan, dan juga karena godaan iblis. Nah, maka yang beriman kepada malaikat itu menjauhkan kita untuk berbuat dosa. Karena malaikat selalu melihat segala perbuatan yang kita lakukan, apalagi dicatat oleh Allah SWT. Kemudian hikmahnya lagi, bersyukur kepada Allah karena menyadari bahwa Allah sudah menciptakan malaikat
untuk membantu segala kehidupan manusia. Di antaranya turunnya hujan, diberi rezeki, kemudian malaikat juga memberikan rahmat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, rumah yang di dalamnya tidak ada patung, tidak ada anjing, tidak ada gambar-gambar, malah malaikat ketika itu masuk ke rumah itu malaikat rahmah. Tapi dalam rumah itu kalau ada patung, ada gambar-gambar makhluk hidup, ada anjing, maka malaikat enggan untuk masuk ke rumah itu. Kemudian menumbuhkan perasaan senang untuk beramal soleh. Ya, kenapa? Kita didorong oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat, yang andai kata amal kita itu baik, dicatat. Artinya semangat kita untuk beribadah karena akan memenuhi catatan amal baik kita yang dicatat oleh malaikat. Merasa takut jika telah melakukan perbuatan maksiat atau akan berbuat maksiat. Karena dirinya yakin bahwa segala perbuatan tidak akan terlepas dari pengawasan malaikat. Kita masih ingat dahulu ketika marak-maraknya korupsi, marak-maraknya pencurian-pencurian, apakah di sebuah lembaga, itu ada namanya pengawasan malaikat. Maka lebih efektif kalau ada pengawasan malaikat. Jadi lebih efektif sebenarnya pengawasan malaikat, karena memberikan penyadaran kepada kita dimanapun kita berada, malaikat mengawasi perbuatan kita. Kemudian orang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa bertakwa kepada Allah dan berlomba-lomba dalam melakukan hal yang baik. Fastabiqul khairat, ya, untuk melakukan kebaikan itu. Karena ada kesertaan malaikat di sana yang selalu mendorong untuk berbuat baik. Kemudian senantiasa untuk selalu berpikir dan berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu. Karena perbuatan baik atau buruk akan selalu diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Mungkin kita sudah lupa apa dosa dan maksiat yang kita lakukan di akhirat, di dunia ini, tapi di akhirat amal baik dan amal buruk kita itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berhati-hati dalam berbuat, apalagi berbuat dosa dan maksiat. Senantiasa untuk bersikap jujur, amanah dan berbuat kebaikan. Kenapa kita harus jujur? Ya, karena tadi hati kita pun juga dinilai oleh Allah SWT, apalagi amal kita oleh malaikat disaksikan, dan itu membuat laporan kepada Allah SWT atas amal yang sudah kita lakukan. Iman di dalam diri akan jauh lebih kuat dan jauh lebih yakin kepada Allah SWT ketika kita beriman pada malaikat. Semakin mantap iman kita. Orang yang mempercayai malaikat memiliki keimanan yang sempurna. Karena rukun iman itu ada 6, di antaranya beriman kepada para malaikat. Kalau Anda kata beriman kepada malaikat dibuang dalam rukun iman, berarti ada 5, dan itu tidak sempurna. Nah, rukun iman yang 6 ini satu saja kita ingkari, berarti kita kafir pada seluruh rukun iman. Karena dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini merupakan satu kesatuan, yaitu keimanan kepada rukun iman. Kemudian menumbuhkan rasa untuk selalu mengagungkan nama Allah SWT. Karena dengan kuasa Allah telah menciptakan malaikat, makhluk yang istimewa di mata Allah. Jadi Allah menciptakan malaikat dengan berbagai keistimewaan, ya, dan keistimewaan malaikat itu juga memberikan keuntungan kepada kita manusia dalam hal meningkatkan iman, takwa dan amal ibadah kepada Allah SWT. Kemudian menghindarkan manusia jika ingin berbuat buruk dan melakukan perbuatan tercela, karena selalu diawasi malaikat. Menambah kesadaran bahwa alam wujud yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera benar adanya. Jadi ada alam namanya alam malakut yang tidak bisa kita lihat,
yaitu alam ghaib. Nah, yang alam ghaib itu di dalamnya ada malaikat. Nah, jadi kalau malaikat itu umpamanya diwujudkan sebagaimana manusia, maka penuhlah dunia ini. Tapi malaikat memiliki postur tubuh yang berbeda, dia cahaya, sehingga bagaimanapun juga banyaknya malaikat itu, maka dunia tidak akan penuh-penuh. Dan ini merupakan keimanan kepada yang gaib. Menambah semangat dalam beribadah dan selalu ikhlas dalam melakukan ibadah, walaupun tidak ada orang yang melihat, namun yakin bahwa Allah dan malaikatnya bisa menyaksikan perbuatan tersebut. Jadi ini hikmah beriman kepada para malaikat. Siswa-siswi sekalian, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang rukun iman berkaitan dengan iman kepada malaikat ini memberikan kita pengetahuan, juga penyadaran. Semoga akan mendorong kita untuk meningkatkan iman kita dan meningkatkan amal ibadah. Dukung channel Pendidikan dan Dakwah Mukhlis Dendros dengan like, share, dan subscribe. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.